Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu organisasi pergerakan nasional, yakni Perhimpunan Indonesia. Materi mengenai organisasi pergerakan nasional ini, khususnya Perhimpunan Indonesia, bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 8 untuk mata pelajaran IPS dan juga untuk kelas 11 untuk mata pelajaran sejarah. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Awalnya, Perhimpunan Indonesia itu bernama Indische Vereniging. Ini berdiri pada tanggal 25 Oktober 1908, didirikan oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto. Ini merupakan perkumpulan mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Belanda. Awalnya hanya bergerak dalam bidang kebudayaan, kemudian kedatangan tokoh tiga serangkai, yakni Ki Hajar Dewantoro, Cipto Mangunkusumo, dan Deuys Daker, serta pembentukan Komite India Farber berubah menjadi bidang politik. Dari Indische Vereniging kemudian berganti menjadi Indonesische Vereniging. Hal ini berkaitan dengan semakin populernya penggunaan kata Indonesia. Ketuanya adalah Iwa Kusuma Sumantri. Kemudian berganti lagi menjadi Perhimpunan Indonesia. Ini pada tahun 1925. Sebagai ketua adalah Sukiman Wiryo Sanjoyo. Ini merupakan sekilas mengenai pergantian nama dari Indische Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia. Adapun perjuangan Perhimpunan Indonesia, yang pertama berjuang secara non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda, kemudian memiliki majalah Hindia Putra, kemudian berubah namanya menjadi Indonesia Merdeka, memiliki tujuannya yakni Indonesia Merdeka. Contoh perjuangan yang lainnya antara lain dilakukan oleh tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia, antara lain pada tahun 1926, Hatta menghadiri Kongres Gerakan Perdamaian Internasional di Paris, Prancis. Hatta meyakinkan kepada dunia internasional bahwa negara Indonesia itu ada. Kemudian 1927 Nasir Datuk Pamuntjak berpidato dalam Kongres Anti Penindasan Imperialisme dan Kolonialisme di Brussels, Belgia. Nasir Datuk Pamuntjak berpidato dengan judul Indonesia dalam Perjuangan Kemerdekaan. Ini merupakan beberapa bentuk perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia. Kemudian dicetuskan juga Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925, yakni rakyat Indonesia sudah sewajarnya diperintah oleh pemerintahan yang dipilih sendiri. Kemudian dalam memperjuangkan pemerintahan itu tidak diperlukan bantuan dari pihak manapun. Kemudian yang ketiga, tanpa persatuan perjuangan tidak akan tercapai. 4 ideologi untuk mewujudkan cita-cita Perhimpunan Indonesia. Yang pertama adalah kesatuan nasional, yang kedua solidaritas, yang ketiga non-kooperasi, dan yang keempat swadaya. Dalam merayakan ulang tahun PI, pada tahun 1923 diterbitkan buku Gedenboek. Di sini terdapat beberapa penulis, contohnya saja A. Maramis, Ahmad Subarjo, Sukiman Wiryo Sanjoyo, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Sulaiman, dan lain sebagainya. Dalam buku tersebut sudah menggunakan nama Indonesia. Lambang yang digunakan adalah kepala banteng berlatar belakang bendera merah putih. Adapun tokoh Perhimpunan Indonesia antara lain Sosro Kartono, Husein Jayadiningrat, Noto Suroto, Noto Diningrat, Muhammad Hatta, Nasir Datuk Pamuntjak, Ali Sastroamidjojo, Abdul Majid Joyo Diningrat, dan lain sebagainya. Pada tanggal 10 Juni 1927, 4 orang anggota PI, yakni Muhammad Hatta, Nasir Pamuntjak, Abdul Majid Joyo Diningrat, dan Ali Sastroamidjojo ditangkap dengan tuduhan menjadi anggota perhimpunan terlarang, terlibat dalam pemberontakan, dan menghasut untuk menentang kerajaan Belanda. Kemudian disidang di pengadilan di kota Den Haag pada tanggal 22 Maret 1928. Adapun advokatnya ada beberapa orang Belanda. Kemudian Hatta membacakan pledoi yang berjudul Indonesia Merdeka atau Indonesia Vrij. Karena tidak bersalah, akhirnya 4 tokoh tadi dibebaskan. Demikian materi mengenai sekilas perjuangan pergerakan nasional dari salah satu organisasi pergerakan, yakni Perhimpunan Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.